Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam kesempatan pada malam hari ini, saya akan memberikan wejangan lagi mengenai seputar spiritual ataupun ilmu kegaiban. Yang akan saya bahas di kesempatan malam hari ini adalah mengenai Khorin. Ya, Khorin. Khorin ini adalah sosok gaib yang menyerupai kita. Ya, itu Khorin. Banyak sekali yang udah saya bahas mengenai tentang Khorin, tetapi di sini saya akan memberikan tata cara gimana caranya kita berbincang-bincang ataupun bertemu sama Khorin. Terutama untuk kalian yang penasaran, mungkin ada salah satu rekan yang sering menonton di video saya ini, mungkin ada, ya mohon maaf ya, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ada yang saudaranya sudah wafat, ataupun keluarganya, ataupun siapanya yang sudah wafat, tetapi kalian ingin bertemu. Terkadang kita sering ataupun pernah mengalami bertemu sama orang yang sudah wafat melalui mimpi. Tetapi di sini akan saya berikan tata cara berkomunikasi dengan Khorin orang yang sudah wafat, tidak melalui mimpi, tetapi secara langsung. Ya, secara langsung. Tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi mengenai berbincang-bincang dengan Khorin orang yang sudah wafat ini, saya akan bercerita terlebih dahulu sebelum kalian menjalankan. Untuk berbincang-bincang dengan Khorin orang yang sudah wafat ini sangat menguras energi diri kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, fisik kita, jasmani maupun rohaninya harus kuat. Ya, fisik kita, jasmani ataupun rohani harus kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus melakukan ritual ini, diusahakan di kamar yang tertutup ataupun kamar khusus. Ya, kalau seandainya kalian tidak punya kamar khusus, bisa dilakukan di ruangan, tetapi harus tidak ada orang. Dan proses ini harus dilakukan tengah malam. Ya, sehabis sholat hajat. Kenapa harus fisik kita harus kuat? Karena ini sangat menguras energi, karena kita langsung berhadapan dengan gaib yang udah beda dimensi antara dimensi gaib dengan dimensi manusia. Jika kalian penasaran, ingin melihat ataupun ingin berbincang-bincang dengan saudara kalian yang sudah wafat ataupun siapa yang terutama adalah masih ada sangkut pautannya dengan saudara ataupun keluarga, ya, yang saya bahas di kesempatan malam hari ini. Oke, langsung saja akan saya bahas. Untuk persiapan, pertama-tama kalian siapkan dulu ruangan, kalau enggak kamar khusus. Kalau kalian tidak punya kamar khusus, siapkan ruangan yang bersih, ya, tidak ada orang di situ kecuali Anda. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Sehabis sholat hajat 2 rakaat, kalian kirim Fatihah terlebih dahulu, bertawasul
ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, ya, para malaikat, para wali, para syekh, diri kalian, orang tua kalian. Nah, sehabis itu siapkan air putih dalam gelas, ya, siapkan air putih dalam gelas, taruh di hadapan kalian, ya, taruh di hadapan kalian. Lalu kalian meminta hajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat kalian apa? Jika hajat kalian ingin bertemu sama kerabat kalian yang sudah wafat, ya kalian ucapkan saja hajatnya di situ. Nah, sehabis kita melakukan ataupun mengucapkan hajat, lalu kita konsentrasi pemirsa, ya, konsentrasi. Boleh memejamkan mata, boleh membuka mata. Lalu ada amalan yang harus kita baca selama proses ini berlangsung sampai benar-benar horin tersebut datang menghampiri kita, ya. Untuk amalannya ataupun doanya pendek pemirsa, ya, doanya pendek. Doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Ya dada ya mayiti, ya, ya dada ya mayiti, mayit pemirsa, ya dada ya mayiti. Kalimat ini kita baca sebanyak mungkin sampai benar-benar horin tersebut datang mengambil kita. Ingat pemirsa, kedatangan horin tersebut itu di jam-jam ganjil, jam 1, jam 3, ya, itu sekitaran jam 1, sekitaran jam 3. Larut pagi lagi menuju pagi itu jam 5 itu udah mentok, ya. Jam 1, jam 3, jam 5 itu kedatangan horin. Jika kalian ingin melakukan cara ini, saya sarankan harus kuat, fisik kita harus kuat, ya, harus jangan lemah. Hilangkan rasa takut. Kalau kalian ingin melakukan cara ini masih ragu-ragu ataupun takut, saya sarankan jangan dilakukan, ya, karena ini sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim. Boleh kalian lakukan asalkan Anda punya nyali yang besar, karena ini bukan lewat mimpi lagi, tetapi lewat dunia nyata, dari antara dimensi alam gaib menembus dimensi alam manusia, ya. Itu tadi amalannya. Jika kalian ingin bertemu sama saudara kalian, orang tua kalian, ataupun kakek kalian yang sudah wafat, ya silahkan, monggo dibaca amalan ini, ya. Cuman harus dibaca tengah malam jam 12, ya, jam 12 malam sesudah menjalankan sholat hajat 2 rakaat. Biasanya horin tersebut akan datang di jam-jam ganjil, jam 1, jam 3, jam 5, ya. Jadi kalian harus perhatikan di situ. Jika kalian merasakan ada bes angin yang menghampiri kita, itu jangan kaget, itu baru permulaan, itu adalah awalan, ya. Habis dari angin itu tersebut nanti ada wewangian ataupun bebauan yang mengikuti. Nah, dari bebauan wewangian tersebut baru disusul dari sosok tersebut. Ada tiga tahap pemirsa. Pertama angin, yang kedua bebauan, ya, wewangian ataupun apa itu, ya. Yang terakhir, yang ketiga ini baru nyusul sosok tersebut. Di sini udah saya jelaskan untuk kalian yang punya nyali. Jadi untuk kalian semua yang masih berpikir-pikir, pikirlah terlebih dahulu sebelum kalian bertindak, karena adegan ini ataupun proses ini agak sedikit ekstrim, ya. Jika kalian masih ragu-ragu, saya sarankan jangan dipraktekkan ataupun dipelajari,
Itu saja. Mungkin kalian bisa, yang punya nyali, kalian bisa memahami di situ, bisa melihat di situ seperti apa. Ya, ini dikhususkan untuk kalian yang ingin bertemu sama saudara kalian yang sudah wafat. Cara ini udah saya praktekkan 2 kali pemirsa, waktu saya di tempat tangkap. Yang pertama saya coba-coba, ternyata datang beneran. Yang kedua kalinya saya mantapkan, memang udah saya niatkan. Jadi di video ini saya sarankan untuk kalian semua yang ingin bertemu sama saudara-saudara kalian. Terus saya sarankan sekali lagi untuk kalian yang masih berpikir, pikir-pikirlah terlebih dahulu sebelum kalian menjalankan cara ini ataupun proses ini. Ya, jangan dipelajari kalau kalian masih punya takut ya, karena ini sangat ekstrim. Mungkin itu saja pemirsa di kesempatan pada malam hari ini. Wejangan-wejangan yang udah saya bahas semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk kalian semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Mupan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.